saat ini sudah ada 6 partisipan yang hadir. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang berkenan memasuki sesi kami. Saya ingatkan kembali untuk link presensi sudah ada di kolom chat ya, Bapak Ibu. Baik, mungkin menunggu sebentar lagi ya. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua hari ini sehat? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Baik, sepertinya kita mulai saja. Bagaimana Ibu Rida dan Ibu Cici? Mulai saja atau kita masih menunggu? Boleh, silahkan dimulai Bu hari ini. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan ridhonya lah kita dapat berkumpul di sini untuk berbincang santai mengenai pendidikan yang semoga dapat menambah ilmu dan bermanfaat bagi kita ke depannya. Amin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, topik yang akan kita bahas hari ini yaitu terkait pendidikan jarak jauh pada masa pandemi COVID-19, tantangan dan solusi. Seperti yang sudah kita ketahui dan rasakan, pandemi COVID-19 sudah berlangsung sekitar kurang lebih 1 tahun lamanya di Indonesia, bahkan di dunia. Tentu saja, hal ini memberikan dampak di berbagai sektor kehidupan. Salah satunya sektor pendidikan. Pendidikan di Indonesia mengalami perubahan dan goncangan yang cukup besar ya Bapak Ibu. Salah satunya banyak sekolah yang tutup. Dalam artian, sekolah tidak lagi melaksanakan pembelajaran tatap muka. Maka, tercetuslah istilah pendidikan jarak jauh atau PJJ, yang di mana PJJ ini juga menimbulkan polemik yang cukup besar bagi kita sebagai guru maupun siswa. Nah, Ibu, apa saja tantangan dan solusi selama PJJ ini? Itulah yang akan kita bahas dalam sesi Zoom kali ini. Maka sebelum berbincang lebih jauh lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Harini Subireski Sujono SPD, selaku host. Lalu juga kita ada Ibu Cici Sri Ristia SPI, selaku moderator. Dan tidak lupa tentunya Ibu Setia Rida Wilandatika selaku presenter atau narasumber kita pagi hari ini. Baik, untuk detail teknis pemaparan materi dan sesi tanya jawab akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Cici Sri Ristia SPI selaku moderator kita. Kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, Bu? Sudah cukup terdengar jelas, Ibu Cici. Bisa dilanjutkan. Ya, baik. Ya, sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Harin atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya.
Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada acara hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Seperti yang kita ketahui ya Bapak Ibu, pada masa pandemi seperti ini, kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Cici Sri Ristia. Pada acara kali ini saya bertindak sebagai moderator. Namun pada kesempatan kali ini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau pengucapan, mohon untuk tidak segan mengoreksi kami. Setelah ini akan ada pemaparan materi dari narasumber yaitu Ibu Setiarida Wilandatika mengenai PJJ pada masa pandemi dan tantangan dan solusi. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Apabila Bapak dan Ibu peserta ingin bertanya, bisa melalui chat atau raise hand. Mungkin nanti kami akan langsung membuka mikrofonnya untuk bisa Bapak Ibu menyampaikan secara langsung pertanyaannya. Dan kemudian bisa dijawab oleh Ibu narasumber kita, yaitu Ibu Setiarida. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Ibu Setiarida untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ibu Rida. Ya, terima kasih. Boleh langsung di-share screen-nya, Bu Harini, maaf. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang telah bergabung. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti seminar online ini dengan tema PJJ pada masa pandemi COVID-19 yang terfokuskan pada tantangan dan solusi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang telah bergabung, juga kepada Ibu Nunung Mariati selaku instruktur yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir mengikuti seminar ini. Tak kenal maka tak sayang, saya coba perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Setiarida Wilandatika SPD. Saya merupakan guru bahasa Indonesia di SMK Negeri Cijambe, Subang. Baik, kita mulai. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Ini seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa tadi seperti yang Ibu Harini katakan, sudah hampir lebih dari 1 tahun ya Bapak Ibu kita terdampak COVID-19, seluruh dunia bahkan. Nah, akibat dari COVID-19 ini dampaknya sangat besar, baik dalam sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan juga yang lainnya. Tapi kami di sini coba memfokuskan pada dampak yang terjadi untuk di sektor pendidikan. Bisa Bapak Ibu lihat bersama, di sana ada grafik, ada diagram yang isinya tentang impact atau dampak COVID-19 di dunia global pendidikan. Ini juga pernah disampaikan oleh Bapak Menteri kita, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim, bahwa
Data ini berdasarkan UNESCO yang mengungkapkan jika murid akhirnya tidak bisa menikmati layanan sekolah seperti biasanya ya Bapak Ibu, yang biasanya kita semua tatap muka, sekarang harus dipaksa melakukan pembelajaran jarak jauh. Bahkan secara global di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, ada hampir 1,4 miliar murid yang terpaksa atau dipaksa untuk belajar dari rumah. Kemudian, dampak ini tidak hanya terjadi pada murid saja, ada juga hampir 63 juta guru yang akhirnya tidak bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan maksimal karena dampak dari COVID-19 ini. Bisa kita ketahui bersama ya Bapak Ibu bahwa pendidikan berubah secara dramatis yang ditandai dengan pembelajaran yang bersifat daring. Tapi ternyata saya membaca ada riset yang menunjukkan bahwa pembelajaran daring ini meningkatkan penguasaan informasi dalam waktu yang lebih singkat, yang artinya ada kemungkinan bahwa pembelajaran daring ini akan dilaksanakan bahkan setelah pandemik ini berakhir. Selanjutnya. Nah ini, saya mendapatkan data ini dari ketika saya mengikuti sebuah seminar online. Pemateri menyampaikan bahwa kita harus mengutarakan apa sih yang menjadi tantangan yang pesertanya hadapi ketika mendampingi pembelajaran di tengah pandemi COVID-19. Dan beberapa guru mengatakan bahwa tantangan terbesar adalah mengenai kuota, sinyal, jaringan, sarana, kreatif, kemudian tentang respon, tentang teknologi, banyak sekali tantangannya ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa mungkin ada sebagian guru yang bahkan belum bisa atau belum terampil menggunakan teknologi pembelajaran daring gitu. Jadi ini merupakan tantangan kita bersama selaku guru yang dipaksa untuk melakukan pendidikan jarak jauh berbasis daring. Kemudian waktu itu kami juga diminta untuk mengutarakan satu kata yang menggambarkan perasaan kami selaku guru-guru selama mendampingi pembelajaran di tengah pandemi COVID-19. Di sini dapat Bapak Ibu lihat bersama bahwa yang paling besar terlihat adalah kekhawatiran ya Bapak Ibu. Ini juga mungkin yang dirasakan Bapak Ibu semua di rumah. Pertama tahu bahwa kita harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan berbasis online, pasti khawatir. Kemudian ada juga yang bersemangat. Ada yang menganggap ini sebagai sebuah tantangan, kemudian ada yang bingung, galau katanya, menantang, ada yang merasa sedih, cemas, dan yang lain-lain. Ini yang kami rasakan selaku guru, apalagi murid-murid yang memang notabene mereka perlu pendampingan kita, tapi dipaksa untuk belajar sendiri di rumah dengan bantuan kita berdasarkan kita dengan pembelajaran daring dan orang tua di rumah. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, sambil kita belajar bersama-sama bahwa pendekatan pembelajaran daring ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sinkronus. Dapat Bapak Ibu baca bersama-sama bahwa apa sih pendekatan sinkronus itu? Pendekatan sinkronus adalah interaksi pembelajaran antar guru dan siswa dilakukan dalam waktu yang bersamaan, menggunakan
aplikasi video conference atau chatting. Ini seperti yang mungkin sudah Bapak Ibu laksanakan di rumah, pembelajaran online melalui aplikasi Zoom, misal seperti yang kita lakukan sekarang, atau Webex. Nah, itu termasuk ke dalam pendekatan pembelajaran sinkronus. Kenapa? Karena Bapak Ibu guru dan murid-muridnya dapat berinteraksi dalam satu waktu. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ada pendekatan asinkronus. Apa pendekatan asinkronus ini? Jadi ini adalah pendekatan yang dimana guru dapat menyediakan materi terlebih dahulu dan interaksi pembelajaran dilakukan secara fleksibel, juga tidak harus dalam waktu yang sama. Misalnya menggunakan forum diskusi atau penugasan. Mungkin Bapak Ibu di sini juga sama, ada yang melaksanakan pembelajaran daringnya dengan men-share situs di YouTube misalnya, dan kemudian mengevaluasinya menggunakan Google Classroom atau Quizzes. Nah, yang seperti itu termasuk dalam pendekatan pembelajaran asinkronus. Kemudian apa yang kelebihan apa dan kekurangan apa dari kedua pendekatan tersebut? Sebenarnya ini kembali lagi kepada karakteristik dari siswa Bapak dan Ibu masing-masing. Mungkin ada sebagian siswa yang merasa lebih menarik pembelajaran jika dilakukan secara video conference misal, atau ada juga siswa Bapak Ibu yang mereka lebih nyaman belajar sendiri menggunakan PowerPoint misalnya yang Bapak Ibu share, kemudian ketika mereka tidak paham, akhirnya mereka bertanya melalui fitur chat seperti WhatsApp misalnya ya, WhatsApp group atau yang lain-lain. Jadi sebenarnya antara kedua pendekatan ini ada plus minusnya tergantung dari karakteristik dari siswa Bapak Ibu di rumah. Gitu. Kemudian apa perbedaan dari pendekatan pembelajaran sinkronus dengan asinkronus? Dapat kita lihat bersama Bapak Ibu bahwa kalau pendekatan sinkronus itu ada pendampingan dari guru secara langsung gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau jika pendekatan asinkronus adalah pendekatan sebenarnya ada pendampingan tapi tidak secara real time. Selanjutnya, guru dan murid berinteraksi secara real time jika yang sinkronus. Jika yang asinkronus, murid mengikuti kurikulum dengan kecepatan mereka sendiri. Jadi mereka butuh, kadang kan siswa kita itu berbeda-beda ya Bapak Ibu. Ada yang pemahamannya cukup cepat, ada yang pemahamannya agak lambat. Mungkin kelebihan di pendekatan asinkronus ini, siswa dapat mengatur sendiri kecepatan atau cepat atau lambatnya mereka dalam memahami sebuah materi seperti itu. Yang selanjutnya jika disinkronus adalah murid tidak merasa terisolasi. Kenapa demikian? Karena mereka ada interaksi dengan teman-temannya, dengan gurunya secara real time. Dan jika pada pendekatan asinkronus dapat menimbulkan perasaan terisolasi karena mereka merasa sendiri, memahaminya sendiri, ketika ada yang tidak mengerti baru mereka sampaikan kepada pembimbingnya masing-masing seperti itu. Dan yang terakhir, masih ada interaksi selama proses pembelajaran. Sekali lagi, ini dititik beratkan kepada murid Bapak Ibu sekalian. Karena contoh di sekolah saya akan sangat sulit jika melaksanakan pendekatan pembelajaran dengan sinkronus. Karena kendala
kami yang di pedalaman misalnya, kami yang di pedalaman sinyalnya cukup sulit, atau masalah-masalah yang lain yang membuat kita kesulitan untuk melakukan pendekatan sinkronus seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas karena di sini gambar Bapak Ibunya tidak bergerak. Jelas, Bu. Video. Ibu Rida. Ada ya suara saya? Ada, Bu. Ada, Jelas. ada. Ya, baik, kita lanjutkan. Kemudian, kita beranjak kepada formula apa yang harus disiapkan dalam pembelajaran di masa pandemik ini. Yang pertama bisa kita lihat bersama. Yang pertama adalah Ibu Rida. Teknis ya Bapak Ibu, mohon menunggu sebentar. Ibu Rida. ya Ibu Cici, mohon maaf terdengar? Ya, bisa. Bisa Mohon dilanjutkan, Bu? Iya, boleh. Siap. Ya, silahkan. Formula apa yang harus disiapkan dalam pembelajaran pada masa pandemik ini? Yang pertama kita lihat bersama adalah menyusun strategi pembelajaran. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa menetapkan dulu hal-hal seperti tujuan pembelajarannya, kemudian bukti belajar, atau kriteria yang diharapkan, dan bahkan aktivitas belajarnya. Pastikan Bapak Ibu memberikan instruksi ini kepada murid-murid secara runtut agar membangkitkan motivasi belajar dari siswa. Untuk apa? Sepertinya Ibu Rida kembali mengalami kendala teknis. Mohon Bapak Ibu untuk bisa bersabar menunggu. Ya, untuk apa? Ada Bu Cici? Ada Bu, makasih silahkan.
Untuk apa kita memberitahukan tujuan belajar ini agar siswa pun lebih mengetahui manfaat apa yang akan dia dapatkan setelah melaksanakan pembelajaran bersama Bapak Ibu di rumah. Kemudian selanjutnya ada menentukan teknologi yang digunakan. Nah, ini sebenarnya agak tricky ya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus memilih teknologi yang sesuai dengan kondisi murid dan orang tua. Jadi teknologi di sini yang digunakan tidak harus canggih, namun dipastikan efektif dan mampu meningkatkan kemampuan pemahaman siswa terhadap materi yang Bapak Ibu sampaikan. Contohnya gini, jadi saya mengibaratkan jika ini merupakan sebuah makanan, teknologi ini merupakan sebuah makanan, tidak semua orang menyukai makanan yang mewah gitu, tapi ada juga sebagian siswa yang justru mereka akan lebih paham atau misalnya kondisi lingkungan siswa yang mengharuskan mereka memakai teknologi-teknologi yang sederhana seperti misal hanya berbasis Google Form misal gitu. Jadi memilih platform e-learning untuk ditetapkan di kelas itu kita harus melihat dulu gitu karakteristik siswa yang Bapak Ibu ajarkan sesuai dengan kebutuhannya tentunya. Selanjutnya, poin ketiga adalah sosialisasikan proses pembelajaran. Nah, ini yang sering kita lupakan, bahwa kita pun punya partner di rumah. Partner siswa di rumah yaitu orang tua. Jadi, sebaiknya kita juga mensosialisasikan rencana pembelajaran online ini dengan orang tua murid, selain dengan muridnya tentunya ya. Termasuk kepada tujuan belajar, bukti belajar, kriteria yang Bapak Ibu harapkan, kemudian aktivitasnya, bahkan termasuk jadwal belajar yang Bapak Ibu telah buat. Coba disosialisasikan kepada orang tua agar kita pun punya partner gitu untuk mengingatkan siswa pada saatnya jadwal pembelajaran online. Karena kan mungkin mereka pun sudah jenuh, sudah hampir setahun lebih mereka melaksanakan pembelajaran daring. Kadang kita sudah menyiapkan strategi yang sangat matang, ternyata muridnya sedikit misalnya yang masuknya. Nah, solusi inilah yang harus kita lakukan bersama, bahwa kita harus juga berkolaborasi dengan orang tua murid agar pembelajaran kita tersampaikan dengan baik dan siswanya mengikuti juga pembelajaran dengan baik. Seperti itu. Selanjutnya di poin 4 ada monitoring proses pembelajaran. Monitoring ini coba Bapak Ibu lakukan di waktu yang telah disepakati bersama muridnya. Menunjukkan bahwa Bapak Ibu memang empati dengan selalu menyediakan waktu untuk konsultasi personal selama jam kerja bila murid atau orang tua mengalami kesulitan saat proses pembelajaran daring. Kadang kita lupa untuk mengapresiasi apa yang dilakukan murid atau tugas yang dikumpulkan oleh murid, sehingga pada pembelajaran berikutnya murid menjadi malas untuk mengerjakan pembelajaran atau tugas dari kita gitu. Ini pun menjadi tantangan bagi saya dan mungkin Bapak Ibu di rumah, bahwa kita sering sekali lupa untuk mengapresiasi tugas dari siswa. Padahal ini dampaknya cukup besar untuk kembali membangkitkan motivasi belajar siswa-siswa kita di rumah. Kemudian yang terakhir, refleksi. Cobalah Bapak Ibu sediakan waktu untuk refleksi di akhir sesi setiap harinya
untuk membantu murid melakukan perbaikan proses dan capaian belajar, karena ini akan berpengaruh kepada pembelajaran berikutnya. Gitu. Refleksi ini bisa berupa penugasan, misalnya lewat Google Form atau lewat quizzes yang menarik bagi siswa. Selanjutnya, nah, berikut adalah beberapa aplikasi yang dapat digunakan dalam setiap tahapan proses pembelajaran siswa. Yang pertama, pada proses penyampaian materi, mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan beberapa aplikasi ini, seperti elektronik modul, misalnya menggunakan elektronik modul yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya, atau lewat PowerPoint, sumber belajar dari internet ini paling banyak ya dipakai. Kemudian yang terakhir bisa melalui video di YouTube. Selanjutnya, nah, pada tahapan tatap muka maya, coba Bapak Ibu menggunakan sesekali menggunakan Zoom atau Skype, Webex, atau Hangout Meet Google, yang terkadang ini juga menjadi apa ya? Menjadi pembaruan gitu untuk siswa, refresh untuk siswa, karena kebanyakan karena udah terlalu lama kita melakukan pembelajaran online, akhirnya kita malas dan hanya memberi tugas, itu pun sama cambuk untuk saya, hanya memberikan tugas tanpa ada interaksi secara langsung. Untuk membangkitkan kembali semangat siswa dalam belajar online, maka sesekali kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi ini untuk interaksi secara real time. Seperti itu. Selanjutnya, untuk pendalaman materi, Bapak Ibu semua yang seperti Bapak Ibu telah laksanakan selama ini, bisa melalui chat, WhatsApp group, Telegram, atau Line, disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan disesuaikan dengan karakteristik siswa seperti itu. Dan yang selanjutnya, evaluasi. Ini sangat penting ya, evaluasi untuk mengetahui seberapa mendalamnyakah siswa paham tentang materi yang kita sampaikan. Nah, kita dapat melihat pemahaman siswa melalui evaluasi yang kita buat dengan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Google Form, Kahoot, Quizzes, dan yang lainnya yang biasa Bapak Ibu gunakan. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya bisa dipandu sesi tanya jawab, Bu Cici. Ya, terima kasih kepada Bu Rida telah menyampaikan materinya. Untuk sesi selanjutnya, masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan, barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, mangga bisa melalui chat. Mungkin nanti akan saya bacakan dan bisa dijawab langsung oleh Ibu Setia Rida. Ya, untuk menunggu Bapak Ibu yang bertanya, saya ingatkan kembali Bapak Ibu tadi Ibu Harini Sugireski sudah men-share atau membagikan link untuk presensi. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi link presensinya. Kalau tidak ada yang mau berbagi pengalaman selama pembelajaran daring ini supaya kita bisa sama-sama belajar bagaimana solusi untuk menghadapi motivasi siswa yang mulai menurun gitu ya Bu Cici ya? Ya, barangkali dari Bapak Ibu kan ini rata-rata yang hadir di sini juga Bapak Ibu guru ya, barangkali punya tips yang lebih apa ya bahasanya,
berbagi tips kepada kami untuk melakukan pembelajaran selama masa pandemi ini gitu. Mangga silahkan. Kita kedatangan Ibu Ade Suminar juga. Bu Cici bisa disapa mungkin? Oh iya, mohon maaf Fasilitator. Bu, tadi di awal ya saya belum menyapa Ibu, mohon maaf sekali. Terima kasih kepada Ibu Ade Suminar yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di hari Minggu ini yang di mana biasanya hari Minggu digunakan untuk istirahat ya, tapi ini kita melakukan kegiatan webinar. Mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Mangga barangkali dari Ibu ada yang ingin disampaikan mengenai kegiatan webinar hari ini, bisa mengoreksi kami atau barangkali ada bisa tambahan saran baiknya seperti apa, boleh disampaikan Bu. Mangga silahkan Ibu Ade. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tadi telat karena ikut dulu ke grup yang lain. Jadi tadi ya, ini adalah grup yang ketiga saya datangi. Tidak ada koreksi mungkin Ibu karena memang seperti jalannya seperti biasa aja. Sudah hebat, sudah pada semangat melaksanakan tugas. Terima kasih kepada instruktur yang sudah membimbing, yang sudah hadir di setiap room, dan juga terima kasih untuk peserta yang lain yang ikut saling mendukung peserta-peserta yang lainnya. Dan tetap saja semangat dan ajak teman-teman guru lainnya untuk ikut terlibat, karena diharapkan nanti setelah kita sukses dan lulus di bagian guru ini, kita bisa mensukseskan juga siswa di episode berikutnya tanggal 13 sampai tanggal 16 kan itu udah pendaftaran siswa ya. Jadi diharapkan Bapak dan Ibu itu berkolaborasi baik itu dalam satu sekolahnya ataupun dengan sekolah yang lain untuk mengajak siswanya lebih banyak lagi gitu. Dan diharapkan memang kemarin saya bagikan itu kan satu sekolah itu memang banyak pesertanya. Tapi saya coba campur-campur agar berkolaborasi dengan sekolah lain. Karena diharapkan nanti siswanya, kita tujuannya siswa ya Bapak dan Ibu, karena nanti peserta siswa itu akan diinstrukturkannya oleh Bapak dan Ibu yang sekarang. Gitu. Jadi Bapak Ibu seperti Bu Cici gitu ya, yang pemateri sekarang juga itu nanti akan jadi instruktur bagi siswanya. Dan diharapkan nanti siswanya berkolaborasi bukan hanya di sekolahnya saja, tetapi bisa berkolaborasi dengan sekolah yang lain. Oke, terima kasih para instruktur, terima kasih para peserta. Semangat, masih ada waktu untuk melaksanakan penugasan. Terima kasih Bu Cici. Materinya dan ya saya lupa. Terima kasih Bu Ade. Ya, terima kasih Ibu. Oh iya, Bu Setia dan Bu Harini ya, oke. Ya, selamat bertugas. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih kepada Ibu Ade. Kemudian, maaf ya, tadi saya ini tidak melihat, ternyata ada juga instruktur Ibu Nunung Mariati. Terima kasih kepada Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Mangga Bu, barangkali ada saran atau koreksi dari kami, mangga silakan Ibu untuk menyampaikan. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sudah pada bagus, hebat ya. Materinya juga sangat bagus dan bisa dimengerti, juga bisa diterapkan. Itu saja mungkin ya, karena semua ini sudah pada hebat semuanya. Ya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nunung Mariati. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, saya ingatkan kembali untuk presensinya ya. Mohon diisi. Karena tidak ada yang bertanya, saya kembalikan kepada host.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Setia Rida Wilandatika atas pemaparan materinya. Kami cukup bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan webinar hari ini. Barangkali ada salah-salah kata atau penyampaian, kami selaku panitia pada acara webinar ini mengucapkan banyak-banyak mohon maaf dan mengucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada host Ibu Harini Sugireski, silahkan. Baik, terima kasih Ibu Cici. Dan terima kasih juga kepada Ibu Setia Rida Wilandatika yang telah memaparkan materi dengan sangat jelas dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku host, mumpung kita masih ada sedikit waktu, mungkin kalau tidak ada pertanyaan bisa memberikan saran atau perasaannya mengikuti kegiatan hari ini bagaimana. Untuk 11 partisipan yang hadir, siapapun boleh via chat atau boleh raise hand. Nanti via chat akan saya bacakan, jika raise hand akan saya unmute. Boleh mungkin perasaannya mengikuti kegiatan hari ini bagaimana? Menyenangkankah? Atau ada sedikit saran agar lebih menarik lagi, Ibu-ibu, Bapak-bapak? Dipersilahkan, jangan malu-malu karena kita di sini semua sudah saling mengenal tentu saja. Pemaparan dari Ibu Setia Rida mengenai pendidikan jarak jauh. Oh iya, ada? Bu, hari ini sepertinya kita kedatangan instruktur yang lain ya, Bu. Hari ini ada Pak Syahroni dan Pak Rizky. Oh iya. Terima kasih Pak dan Pak Rizky telah melihat webinar kita pada minggu pagi ini. Oke, mungkin dari Pak Syahroni dan Pak Rizky ada sesuatu yang ingin disampaikan, pengalaman, perasaan, dan sarannya. Dimulai dari Bapak Syahroni dulu, ya. Pak Syahroni. Pak Syahroni. Baik, sepertinya Pak Syahroni belum ada respon. Mungkin kita bisa ke Pak Rizky dulu. Setelah itu kita akan kembali lagi ke Pak Syahroni. Bapak Rizky. Baik, Pak Rizky. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang hebat, luar biasa ya pemateriannya, sungguh menginspirasi mengenai dampak PJJ ini bagi pendidikan. Nah, ini tugas mulia kita sebagai guru. Semoga dengan adanya PCT Jabar ini, guru itu melek IT ya, udah secara keseluruhan keren. Dan kita udah menguasai IT. Kita guru PR-nya bagaimana kita menjadi lebih baik lagi. Ya, terima kasih, teknisnya luar biasa hebat. Lanjutkan, jangan patah menyerah, tetap semangat. Terima kasih, kami bangga instruktur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky. Selanjutnya Bapak Syahroni, ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebelum kita tutup kegiatan Zoom hari ini? Pak Syahroni. Sepertinya Pak Syahroni mengalami kendala teknis ya. Baik, seperti itu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan instruktur yang hadir pada hari ini. Lalu saya juga mengingatkan, untuk hari ini masih di hari yang sama, akan ada penampilan lain dari tim lain yang masih satu sekolah dengan kami, yaitu SMKN Cijambe, akan tampil di jam 15, yaitu jam 3 sore. Boleh Ibu Bapak bergabung kembali di sesi Zoom selanjutnya. Baik,
Dari pemaparan materi, saya dapat menyimpulkan bahwa pendidikan jarak jauh pasti akan menimbulkan banyak tantangan dan tantangan baru lagi. Kita sebagai guru harus optimis bahwa setiap tantangan pasti akan ada solusinya. Baik, Ibu Bapak, sekian dari kami. Terima kasih telah menyempatkan hadir dalam sesi kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Izin live ya Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Saya akhiri meetingnya ya Bapak Ibu.